berkah, damai sejahtera yang dari surga selalu datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, 2 minggu lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itulah saya ingin mengajak saudara-saudara mengarahkan pemikiran kita agar kita fokus kepada Paskah, dan kemudian kita memiliki dasar keyakinan yang semakin meningkat, yang semakin kuat, yang tangguh dan teguh, sehingga kita yakin dalam kehidupan ini Tuhanlah yang mengatur dan menata, sehingga kita dapat bertaut, bersekutu dengan Tuhan dengan begitu kuat. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan langsung saja. Tema khotbah saya adalah Golgota. Saudara-saudara, dari penampilan gambar ini adalah Bukit Golgota atau Bukit Tengkorak. Kenapa disebut Bukit Tengkorak? Karena memang ada penampakan, jadi seperti ada tengkorak di bukit itu. Saudara kasih, ini salah satu sisi bukitnya disebut Bukit Tengkorak atau Bukit Kalvari karena penampilannya yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, saya sudah sampaikan ayat-ayatnya yang tertulis. Kita akan membaca dengan begitu yakin bahwa apa yang disampaikan firman Tuhan itu benar-benar nyata, bukanlah sebuah rekayasa. Saudara yang terkasih, saya menyampaikan ini karena saya belajar ada satu sisi yang mengatakan itu nyata, tapi di zaman itu belum ada. Saudara, katanya kota suci ini adalah pusat atau kiblat, tapi di tahun itu belum ada. Saudara, katanya kotanya ada sungainya, ada tamannya. Itu yang dimaksud adalah Petra. Saudara, itu kota tua yang hilang, saudaraku. Namun sekarang diarahkan ke kota suci ini, saudara. Tapi di sana tidak ada sungai, di sana tidak ada taman, saudara yang kasih. Makanya ketika pembangunan demi pembangunan terjadi, tidak perlu ahli arkeologi untuk mengawasi, karena mereka tidak akan menemukan benda-benda purbakala yang sebelumnya, saudara kasih. Nah, oleh sebab itulah saya ingin mengajak saudara-saudara untuk berdiri bersama membaca ayat suci yang sudah tertera. Yang pertama, Matius 27 ayat yang ke-33. Saya yang membaca. Markus 15 ayat 22, saudara yang membaca. Yohanes 19 ayat 17, saya yang membaca. Lukas 23 ayat 23, saudara yang membaca. Siap ya? 1, 2, 3. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Mereka membawa Yesus ke tempat. Diulangi ya, tolong yang kompak. 1, 2, 3. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Yohanes 19 ayat 17. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ketika mereka sampai di tempat yang
Puji Tuhan, saudara. Silahkan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara, dari ayat ini kita memahami ya bahwa kitab Injil itu ditulis oleh 4 orang. Injil ada kitabnya itu 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan puji Tuhan, tidak ada penulis 4 Injil ini yang melupakan akan hal ini. Berarti semuanya itu menyaksikan tentang penyaliban ini, di mana Yesus dibawa ke Bukit Tengkorak, Bukit Kalvari, tempat yang disebut Bukit Tengkorak itu, dan kemudian disalibkan. Jadi pemahamannya 4 kitab Injil itu semua penulisnya menyaksikan penyaliban Yesus. Padahal 2 murid itu adalah orang Yahudi, 2 murid penulis bukan orang Yahudi. Yang kemudian yang kedua itu ada murid yang langsung menyaksikan, ada 2 yaitu Matius dan Yohanes, dan Markus serta Lukas ini menyaksikan, tapi saat itu belum sebagai seorang murid. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, artinya mereka menuliskan hal yang sama dengan gaya bahasa yang berbeda. Maksudnya adalah bahwa peristiwa Golgota ini sungguh-sungguh terjadi dan dianggap sangat penting, sehingga semuanya menuliskannya. Nah, oleh sebab itulah saya ingin langsung saja membahas hal ini. Apa sih arti kata daripada Golgota? Saudara yang dikasihi Tuhan, Golgota merupakan kata bahasa Aram. Tempatnya tadi Golgota itu bahasa itu dari bahasa Arami, yaitu Golgotha, atau bahasa Inggrisnya Askun. Dalam bahasa Latinnya adalah Calva. Oleh sebab itu orang sebut Calvarium. Dari kata ini diturunkan kata Calvary, artinya tempat tengkorak. Jadi dalam bahasa Yunani kita lihat tadi Golgota, dari bahasa Aramik Golgotha. Bahasa Latin, kalau kita punya Alkitab bahasa Latin itu Calvary, saudara. Dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Bukit Tengkorak. Kata The New Bible Dictionary, Calvary nama itu muncul hanya sekali dalam King James Version, yaitu dalam Lukas 23 ayat 33. Kata ini datang dari terjemahan Vulgate atau bahasa lain, di mana kata Latin Calvaria menerjemahkan kata Yunani Kranion. Kedua kata ini menerjemahkan kata bahasa Aram Golgota. Maksudnya itu dalam bahasa ini jelas yang dimaksud adalah Bukit Tengkorak. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kata Golgota merupakan istilah Yunani yang berasal dari kata Aramik tadi, Golgota, yang berarti tengkorak. Adam Black mengatakan bahwa Golgota berasal dari kata bahasa Ibrani Golgolet, katanya gitu. Menurut Thomas dan Hus, Golgolet yang berarti tengkorak ini sama dengan kata Calvary yang berasal dari kata bahasa Latin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Golgota itu suatu kata bahasa Aram. Kata Ibrani-nya Golgolet dan diterjemahkan tengkorak, saudara.
Kenapa ini disebut seperti itu? Karena mereka punya dasar. Dasar pemikiran mereka berangkat dari kitab Hakim-Hakim pasal 9 ayat 53. Apakah itu? Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu bilangan kepada Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Jadi ketika perang Abimelek itu kalah, lari sembunyi di tempat ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, ada seorang wanita itu menjatuhkan sebuah batu bilangan dan kemudian mengenai kepala Abimelek, sehingga batu kepalanya pecah dan matilah Abimelek. Juga tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 35. Mereka pergi untuk menguburkannya, tetapi mereka tidak menjumpai mayatnya, hanya kepala dan kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Jadi badannya hilang, saudara. Sesuai dengan kisah itu dimakan oleh binatang buas. Nah, dari sini kita mulai berkesimpulan bahwa Golgota yang berarti sebuah tengkorak. Kata ini mengingatkan kita tentang kematian. Kata itu memberitahu bahwa suatu hari kita pasti mati. Ya benar, itu pasti. Nah, kenapa? Firman Tuhan sudah menegaskan dan kita sudah mendapatkan kenyataan demi kenyataan bahwa manusia hidup itu pasti akan mati. Walaupun ada yang berkerinduan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, tapi tidak pernah kerinduan itu menjadi nyata. Hanya ada yang menabung, ada yang masih kecil, sampai tua pun sekarang sudah tidak semakin tua. Semua sudah pada berpindah dari dunia ini dan kemudian mengalami kematian. Nah, jadi tempat yang disebut tengkorak itu ia yang adalah hidup dari dunia menderita dan mati, dan oleh kematiannya ia telah menghapuskan kematian. Saudara-saudara, gimana murid-murid menaklukkan jalan tidak mendapat ikan? Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, tolakkanlah perahu ke yang lebih dalam dan tolakkanlah dan tebarlah jalanmu di sebelah sana. Jadi kalau saya lihat dari pemahaman ini, kematian Yesus Kristus itu ada maksud yang tersembunyi dari hati Bapa yang di surga. Apa itu? Di mana di situ terjadi masalah, disitulah tempatnya untuk mengatasi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih, jadi kalau kita lihat pengertian yang sedemikian, Golgota itu adalah tempat yang biasanya dipakai untuk kematian. Tuhan Yesus pun bersedia mati di situ supaya mengubahkan kematian menjadi kehidupan. Yang kedua, apakah Golgota merupakan sebuah bukit? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, banyak kata-kata tentang bukit Golgota dalam pujian dan lain-lain sebagainya. Apakah Golgota atau Kalvari memang merupakan sebuah bukit? Ini saja tidak bisa dipastikan, saudaraku, dan banyak yang pro dan juga kontra berkenaan dengan hal ini. Saudara, yang pertama,
para penafsir yang tidak setuju bahwa Golgota itu merupakan bukit. Dia berkata dari Palpil Commentary itu menyebutkan suatu tempat kosong atau gundul dari batu karang. Jadi kalau saudara lihat gambarnya, jadi ada gambarnya yang bisa kita lihat, Bapak Ibu saudara. Dari gambarnya itu, saudara akan melihat bahwa ini memang kelihatannya sebuah bukit dengan tengkorak. Tapi saya ingin menjelaskan terlebih dahulu, saudara yang kasih, bahwa ini adalah bagian sisi yang nampak gambar kayak tengkorak. Dan kemudian di situ kayak ada pagar, ya, bahwa ada kayak pagar besi ya, yang kelihatannya seperti di sini juga seringkali ada pagar kayak itu. Saya pernah ke sana di tahun 2010. Ini adalah terminal, saudara. Yang pagar itu terminal. Ini hanya difoto dari satu sisi. Ini sebenarnya tempatnya disebut tempat yang diusulkan oleh Jenderal Gordon, gitu saudara. Dan di atas itu tanahnya rata. Yang gambar terakhir saya lihat itu di tembok, saudara. Jadi di atas ini itu ada kayak apa? Rerumputan, terus ada kayak tempat makam gitu yang dibakar. Itu sekarang sudah mulai ditembok, saudara dulu kasih. Nah makanya kadang-kadang orang Kristen harus hati-hati. Tidak hanya yakin tanpa dasar yang kuat. Dasar yang kuat adalah firman Allah. Saudara yang kasih. Leon Morris, penjelasan yang umum adalah bahwa Yesus disalibkan di sebuah bukit yang mempunyai bentuk seperti tengkorak. Sekalipun sering ada keterangan atau petunjuk dalam lagu-lagu pujian dan khotbah bahwa bukit di mana Yesus disalibkan tidak ada dalam Injil-Injil yang menunjukkan bahwa Yesus disalibkan di sebuah bukit. Kata bukit ini loh yang diperdebatkan, saudara. Tetapi bagaimana dengan kata-kata dalam ayat-ayat di bawah ini? Markus 15 ayat 40. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Muda, dan Yoses serta Salome. Lukas 23 ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Maksudnya, kalau tempatnya tidak tinggi, tidak mungkin kelihatan dari jauh. Ya Pak ya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau tempat itu bisa terlihat dari jauh, bukankah memungkinkan bahwa itu merupakan suatu petunjuk bahwa penyaliban itu memang dilakukan di atas sebuah bukit? Kata mereka yang kontra, belum tentu. Kayak di mimbar ini tempatnya lebih tinggi, tapi ini bukan bukit. Maksudnya begitu, saudara saudara. Kalau yang setuju bahwa Golgota merupakan sebuah bukit, itu ada yang namanya Alan Hull. Arti dari Golgota diterjemahkan dengan baik oleh kata bahasa Latin Calvarium, suatu puncak bukit yang bulat dan halus tanpa tumbuh-tumbuhan. Halus itu maksudnya tanpa ada tumbuh-tumbuhan yang besar, saudara. Jadi kayak rata gitu, saudara. Leon Morris, Yesus disalibkan di sebuah bukit yang berbentuk tengkorak karena ada gambarnya tadi. Robertson, Kalvari atau Golgota
Mungkin apa yang sekarang disebut Kalvaria Gorgon yang tadi saya sebut, saudara kasih. Suatu bukit di sebelah utara dari tembok kota. Jadi dilihat sebagian itu memang dia adalah bukit tengkorak. Tapi bagian lainnya tentu tidak, saudara. Ya kan? Karena ini adalah alamiah, bukan dibuat. Saudara kasih di dalam doa. Karena Golgota atau Kalvari mungkin adalah suatu bukit kecil di barat laut Yerusalem. Ensiklopedia Britania Golgota alam tengkorak juga disebut Kalvari dalam bahasa Latin Kalva atau kepala yang gundul atau tengkorak. Bukit berbentuk tengkorak di Yerusalem tempat penyaliban Yesus. Bukit untuk menghukum mati ada di luar tembok kota Yerusalem. Rupanya dekat dengan jalanan yang tidak jauh dari kuburan di mana Yesus dikuburkan. Tempat persisnya tidak pasti, tetapi kebanyakan para ahli kitab suci memilih suatu tempat yang sekarang ditutupi oleh gereja kuburan kudus atau suatu bukit kecil yang disebut Kalvaria Gorgon di utara dari pintu gerbang Damsyik. Jadi kota Yerusalem itu ditembok keliling, saudara. Dan kemudian ketika mau ke Damsyik itu ada pintu gerbangnya. Yerusalem sekarang ditembok seperti itu. Dan beberapa tahun yang lalu di Bethlehem juga ditembok, saudara. Kotanya kecil ditembok batas sedemikian rupa sehingga orang yang mau keluar masuk itu harus melalui satu pintu yang dijaga oleh beberapa tentara dengan senjata tajam. Dimungkinkan hal itu terjadi karena mereka ingin menciptakan keamanan di kota Bethlehem itu. Makanya karena mungkin tetangga yang tidak baik, yang mungkin bangsa lain, disitulah maka dibangun tembok, saudara, untuk menjaga keamanan seluruh penduduk di kota Bethlehem. Demikian pula yang di Yerusalem. Walaupun dia di tempat yang tinggi, tapi setiap orang yang mau masuk ke kota itu biasanya diperiksa oleh pasukan Israel, tentara Israel. Kenapa seperti itu? Memang karena di sana dalam satu negara itu sangat berdekatan. Terjadi orang-orang Palestina ingin merdeka, misal karena mereka dianggap warga negara kedua, sehingga ketegangan demi ketegangan sering kali terjadi. Oleh sebab itulah pemerintah sekarang mengadakan pembatasan yang sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mengapa tempat itu disebut tengkorak? Untuk saudara, ini yang ketiga. Ada yang mengatakan karena tengkorak akan ditemukan di sana. Saudara jangan terpancing dengan bisa sehingga saudara tidak berpikir secara kritis. Adam kan hidupnya di Taman Eden. Taman Eden kan era Irak yang ada sungai Efrat, Tigris, dan Gihon serta Pison. Iya, tapi saudara lupa Adam dan Hawa itu sudah diusir dari sana karena mereka sudah berdosa. Namun apakah dia lari sampai ke Yerusalem? Tidak ada cerita sejarahnya. Oleh sebab itulah banyak orang yang bersetuju dengan pendapat ini. Teori ini pertama-tama disebutkan oleh Origen dan lalu diikuti oleh banyak orang.
termasuk Athanasius. Ini tokoh. Kalau teori ini benar, maka ini menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Anak Kristen itu seringkali ada paralel, tapi juga ada paradoks, saudara. Yang berseberangan maksudnya, karena Kristus adalah Adam yang kedua, mati di tempat yang sama dengan Adam yang pertama. Itu suatu keajaiban, saudara. Iya kan? Siapa yang nyangka? Ryan White itu menemukan peti perjanjian di tahun 1982 yang dicari bertahun-tahun, bahkan sampai sekarang ini beritanya tidak begitu pasti. Padahal Ryan White itu sudah menyatakan dengan begitu jelas bahwa peti perjanjian yang dicari oleh orang Israel itu ada di bawah bukit Golgota. Ketika Yesus disalibkan, bukit itu retak, dan retakannya itu mengalir darah, kemudian persis mengenai tutup peti perjanjian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk menyembunyikan hal ini, orang Israel tutup mulut, pemerintah tutup mulut. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi berbeda dengan Adam yang pertama yang dikalahkan oleh kematian. Namun Adam yang kedua yang dimaksud adalah Yesus setelah mati lalu bangkit kembali. Dengan demikian mengalahkan kematian. Yesus memang bukan hanya disebut sebagai Adam yang akhir atau Adam yang kedua, tetapi sering dikontraskan dengan Adam yang merupakan tipe gambaran dari Kristus. Bandingkan 1 Korintus 15 ayat 45 dan 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua, maksudnya Yesus Kristus, berasal dari surga. 21:22 berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Dari sini kita sangat jelas sekali bahwa Yesus Kristus itu Tuhan, tapi rela mati. Menurut pendapat umum, namanya Tuhan itu tidak bisa mati. Ya Pak ya. Tapi kalau Tuhan itu maha kuasa, dia mau jadi burung bisa enggak? Dia mau jadi buku bisa enggak? Karena maha kuasa bisa. Jadi kalau saya mempelajari kemahakuasaan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan. Iya Pak ya. Dia mau mati bisa enggak? Halo? Harusnya bisa. Tetapi Tuhan kita tidak mau mati untuk selamanya. Amin. Dia mati hanya sementara. Yang menurut kata orang tidak mungkin, saudara yang dikasihi, itu dilakukan Allah untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itulah kata begitu besar kasihnya itu tergenapi.
Iya benar. Karena yang sangat sukar sulit dilakukan oleh Tuhan, itu Tuhan lakukan demi rasa sayangnya terhadap umatnya. Oleh sebab itu perjamuan suci itu disuruh memberitakan kematian Tuhan, bukan selamanya. Yang sementara itu loh saudara, dia mau melakukan itu karena rasa sayangnya terhadap manusia. Nah, dari sini kita melihat saudara, Adam yang adalah gambaran tuposnya dia yang akan datang. Sebab jika oleh satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ini keseimbangannya begitu saudara. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus Kristus semua orang dapat menjadi orang benar. Adam dikuburkan di sini, dan bahwa ini adalah tempat dari tengkoraknya. Mereka memperhatikan bahwa di mana kematian menang atas Adam yang pertama, di sanalah Adam yang kedua juga akan menang atasnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada juga keberatan dari teori ini, saudara, pendapat ini yang mengatakan tradisi atau disahkan atau dibenarkan oleh Origen menunjuk padanya sebuah tempat di mana Adam dikuburkan dan di mana tengkoraknya ditemukan. Suatu cerita yang kelihatannya telah muncul dari alasan yang khas bahwa merupakan sesuatu yang cocok atau masuk akal bahwa Adam yang pertama dan Adam yang kedua bertemu dalam kematian. Yang terakhir memenangkan kemenangan di sana, di mana yang pertama menunjukkan kekalahan. Bapak Ibu saudara, dari sini saya ingin mengajarkan kita berpikir secara multidimensi. Mereka yang keberatan kenapa? Alasannya gampang, saudara. Adam mati ketika Nuh ada, atau sebelum Nuh ada Adam sudah mati? Atau Adam mati setelah Nuh terjadinya air bah? Nah di sini mereka berpikir keberatan kenapa? Karena mereka beranggapan kalau terjadi banjir bandang seperti Nuh, kuburan-kuburan semuanya pada rusak, saudara. Iya kan? Jadi di sini makanya mereka beralasan enggak setuju, saudara bilang. Dan kita juga baru saja mendengar berita ada gempa, longsor, kemudian tengkorak-tengkoraknya itu yang dikubur itu pada katut turun, saudara. Ya kan? Nah, saudara ini kasih di dalam Tuhan. Yang kedua, ada yang mengatakan karena ada banyak tengkorak di tempat itu, karena itu merupakan tempat pelaksanaan hukuman mati. Jadi ada yang berpendapat Bukit Tengkorak itu adalah tempat orang mati. Banyak yang keberatan dengan teori ini karena mereka beranggapan bahwa tidak mungkin orang-orang Yahudi membiarkan tengkorak berserakan
dekat dengan kota atau jalan seperti itu, karena itu merupakan sesuatu yang menajiskan. Namun bila saudara-saudara pergi ke Kenya tahu itu sebuah danau, dan di sana itu ada sebuah dusun namanya Kenya. Di sana orang mati itu hanya taruh di bawah pohon. Apa enggak bau? Di pohon itu adalah pohon kemenyan, makanya namanya Kenya. Sehingga bau-bau busuk semua kesedot di tempat itu. Dan memang tidak bau, karena yang datang juga tidak selalu ada di setiap waktu. Nanti ya maksudnya beberapa bulan yang lalu ketika senior kita Bapak Pendeta Daniel Teguh Santoso meninggal, setelah dikubur 2 minggu kemudian ada teman yang memberitahu, nah kuburannya banget ya. Nah ya saya terus mikir, ini kok ngomong-ngomong ya, lah kuburan di sini orang mampu. Ya Pak ya, ngerti maksud saya? Ya sudah jelas itu tempatnya jenazah yang mestinya bau, salahmu dia kok wis ketimamu dia buang. Ya kan? Nah, saudara ini kasih di dalam Tuhan. Saya jawab sama Kumelan, ya wajar kalau bau. Mungkin kurang dalam lah, masalah itu kan masalahnya ya di sana. Ya kan? Tidak hanya di Trunyan saudara, tetapi juga ada di Toraja dengan tradisi Solo. Kalau nggak salah, mayat orang mati pakem kemudian ditaruh di atas di gua yang nggak ditutup. Itu tradisi orang utama. Nah, bagi orang Yahudi tidak mungkin membiarkan tolak-tolak berserakan dekat dengan kota, apalagi dekat dengan jalan raya. Kenapa ini diungkapkan? Karena menurut bilangan 19 ayat 11 sampai 13 dan 16, inilah tradisi, inilah hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh baru ia dianggap tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, nah mengenakan air yang tahir itu, maka tidaklah ialah tahir pada hari yang ketujuh. Ayat 12. Ayat 13, setiap orang yang kena mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia juga menajiskan kemah suci Tuhan. Dan orang itu haruslah dilenyapkan dari orang Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis dan kenajisannya masih melekat padanya. Saudara dikasih, ayat 16. Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seseorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, terhadap keberatan ini bisa diberikan jawaban bahwa tembakau itu bukannya berserakan di atas tanah,
tetapi dikubur. Ceritanya begitu, saudara. Saya jadi ingat dia ketika dia berada di antara tulang belulang. Ini bukan hanya tangan dan kaki tok, termasuk tengkorak-tengkorak, saudara. Walaupun dia sudah berfirman, tapi dia karena hidup di zaman Taurat, dia pasti akan melakukan pentakbiran diri. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Bilangan 19:16 itu mengatakan bahwa kalau seseorang menyentuh kuburan, ia juga menjadi najis. Juga ada keberatan lain, saudara, yaitu kalau memang ada banyak tengkorak, maka seharusnya digunakan bentuk jamak. Jadi bukan bukit tengkorak, bukit tengkorak. Itu maksudnya, saudara ini tidak. Tapi dalam ayat-ayat di atas digunakan hanya bentuk tunggal, bukit tengkorak. Tetapi tetap banyak penafsir yang memegang pandangan ini. Perhatikan beberapa komentar dari penafsir itu yang mengatakan seperti Josh Hutchinson, ia dibawa ke tempat itu untuk menderita, untuk menunjukkan bagaimana menjijikkannya kita dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, sehingga jaminan kita harus menderita di tempat yang begitu menjijikkan. Jadi nampaknya yang namanya Tuhan itu hikmatnya luar biasa. Saudara, yang setuju masih ada pemahaman yang indah. Yang tidak setuju juga muncul pemahaman yang indah dari kebenaran firman Allah. Matthew Henry, dan untuk memberikan kehinaan yang lebih besar daripada penderitaannya, ia dibawa ke sebuah tempat yang umum untuk pelaksanaan hukuman mati. Satu tempat yang disebut Golgota, tempat tengkorak, di mana mereka melemparkan tengkorak dan tulang-tulang orang-orang mati, dan di mana kepala-kepala dari penjahat yang dipenggal itu ditinggalkan begitu saja. Suatu tempat yang menurut hukum upacara agama adalah tempat yang najis. Di sana Kristuslah menderita karena ia dibuat dosa untuk kita, supaya ia bisa membersihkan hati kita, hati nurani kita dari pekerjaan-pekerjaan yang mematikan dan polusi dosa darinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, masih banyak pendapat yang disampaikan sedemikian rupa untuk menegaskan. Namun perlu saudara ketahui yang tadi saya sebutkan, semuanya itu bisa dimaknai dengan bagus oleh karena kebenaran. Yang ketiga, pendapat ada yang mengatakan karena tempat itu berbentuk seperti tengkorak. Sesuai kan dengan gambarnya tadi, lihat tengkoraknya dan seperti tengkorak kan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ini. Jadi pendapat-pendapat itu ada, baik menurut Tuhan. Yang keempat, di mana tempat itu berada. Kitab suci itu memberikan beberapa petunjuk tentang letak dari bukit tengkorak atau Golgota itu, yaitu tempat itu ada di luar kota, tetapi dekat dengan Yerusalem. Ibrani 13 ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Yohanes 19 ayat 20, banyak orang Yahudi membawa tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Dari sini Alkitab mencatat dengan baik tempat itu ada di luar kota, tapi tidak jauh
Saudara. Yang kedua, di mana tempat itu berada? Tempat itu dekat dengan jalanan umum. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Lewat itu pasti ada jalannya, saudara. Ya kan? Dah ada masih nyalas diterap, saudara. Tak mungkin. Tidak ada jalan di situ banyak orang berjalan. Tidak mungkin, saudara. Jadi ini jelas mensiratkan di situ dekat dengan jalan. Markus 15 ayat 29 mengatakan demikian. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait Allah dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Jadi orang yang pernah dengar Yesus ngomong itu, mereka mengolok Yesus ketika Yesus disalib. Dan mereka itu sedang berjalan di dekatnya. Jadi tempat itu dekat dengan jalan. Tempat itu dekat dengan taman atau kuburan Yesus. Yohanes 19:41-42, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus itu ke situ. Ini kelihatannya orang Kirene yang punya, saudara. Iya kan? Simon Kirene yang punya kuburan itu, dan di situ ada tamannya. Jadi sangat jelas penjelasan itu. Dan yang keempat penjelasannya, tempat itu kelihatan dari jauh. Jadi berarti di atas ini. Markus 15 ayat 40 ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus Yuda dan Yoses serta Salome. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk rombongan yang mengikut dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi melihat juga penyaliban, melihat juga kuburannya. Tetapi semua petunjuk ini tidak cukup untuk mengidentifikasi letak dari Golgota secara persis. Ada 2 tempat yang diduga sebagai Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Saudara, William Hendrickson mengatakan di mana letak Kalvari. Beberapa orang yang telah melakukan perjalanan ke sana, Palestina, Israel, menetapkan tempatnya sekitar 250 yang adalah satuan pandang dalam sistem suatu imperial. Sistem satuan imperial meskipun tidak populer di Indonesia, kita tidak pakai ya, tapi kita pakai negara. Ya, itu umum. Ya, biasanya kalau saudara pergi ke pasar kain, ini isinya berapa? Ini isinya 33 ya. Satu yen berapa sih, saudara? Nah, di sini saya ingin menjelaskan. Namun digunakan sebagai satuan besaran atau resmi di banyak negara. Beberapa negara yang secara resmi menggunakan satuan yen antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, dan lain-lain. Satu ya itu 3 feet. 3 feet itu 3 kaki dan 36 inci. Satuan panjangnya memiliki relasi dengan satuan panjang dengan sistem relasi lainnya, yaitu foot atau kaki dan inci. Satu ya itu ditetapkan 91 cm 40
Satuan panjang yang dapat dikonversi ke satuan panjang dalam sistem internasional atau sistem SI. Kesetaraan antara satuan yard dengan satuan dasar panjang dalam sistem internasional yaitu satuan meter atau 1 meter sama dengan 1 yard sama dengan 91,44 cm atau 0,9144 meter. 250 yard di timur laut itu kira-kira 228,4 meter dari pintu gerbang Danzig. Dari jalan pintu gerbang itu kira-kira 228 meter. Kalau kuburan Tawansari mepet sama jalan. Saudara ini tadi. Ini adalah Kalvarinya Jordan. Bukit itu memang menyerupai sebuah tengkorak. Tempat ini ada di luar pintu gerbang, dekat dengan sebuah jalan besar. Di sekitarnya ada kuburan yang digali di batu karang dan kebun-kebun. Tempat ini tidak mempunyai dukungan tradisi. Sekitar 1/3 mil sebelah tenggara dari Kalvarinya Jordan. Dan di dalam tembok-tembok dari kota Medan itu ada gereja kuburan kudus. Ini adalah tempat yang didukung oleh tradisi mula-mula. Jadi kuburan kudus itu ada di luar kota Borja. Yang pertama adalah suatu tempat di mana di atasnya telah dibangun sebuah gereja. Siapa yang membangun? Menurut sejarah dan ceritanya, ini adalah Ratu Helena. Saudara, di tahun kira-kira 300-an, tempat-tempat situs-situs yang dianggap suci oleh orang Kristen dibangun oleh Ratu Helena menjadi sebuah gereja. Jadi saudara, kalau mau pergi ke Israel, di mana Musa bertemu dengan Tuhan di gunung, di sana itu juga sudah dibangun sebuah gereja. Jemaatnya saya tidak tahu, karena saya ketika jalan di sana tidak sampai di gereja, saya putus di jalan. Kenapa? Di hawa yang dingin, di pagi-pagi buta, kita jalan ke Sinai. Kita dibangunkan itu jam 2, saudara. Dan kemudian kita siap-siap diantar oleh mobil ke sebuah terminal. Dari terminal itu kita jalan naik. Dan saya melihat saat itu banyak yang sepakat sudah kita naik onta dulu. Kita dinaikkan onta, saudara. Padahal kita tahu yang sama gelap di sini gelap. Dan dikasih tahu, tolong bawa senter. Dan senter itu tidak boleh mengenai mata onta, karena kamu akan celaka. Lah kenapa? Mata onta ketika kena sinar senter yang begitu terang, dia kaget, dia akan lari. Lah kamu di atasnya, saudara tahu? Dan ketika onta itu kalau jalan kalau nganter itu biasanya jalan tidak lari, saudara. Makanya pulungnya yang kita pegang, talinya dipegang sama yang punya onta. Kegelapan malam saya lihat ini kok tempatnya tinggi banget, penuh padan, saudara. Dia jalan kepalanya ke sana
kepananya ke sini, biasanya orang ke sini. Padahal kakinya sudah di pinggir jurang saudara. Dia jalan begitu tenang sampai di atas. Kita minum kopi, tapi kopi hangat, nggak panas. Kenapa? Sudah kedinginan, saudara. Karena awalnya memang dingin. Nah kira-kira hampir 3.000 meter dari permukaan laut. Sampai di sana kita sudah pakai jaket semua. Kita naik. Naiknya itu, bebatuan di sana hampir sama dengan di Gunung Kidul. Saudara, putih banyak sekali. Dan kemudian ketika saya naik sudah beberapa meter, naiknya itu kayak mau naik sebuah gunung, saudara. Jadi tidak jalan bapak, naik terus. Dan saya tidak kuat karena di atas 2.000 meter itu oksigen berkurang. Maka ya puji Tuhan bisa pingsan. Nah pingsan kalau jalannya kayak gitu sopo yang belum potong. Saudara kita bahwa diri sendiri aja berat, apalagi ada beban yang kayak gitu. Tapi saya lihat foto-fotonya, saya juga berpikir kalau bukan orang yang mampu dan orang yang takut akan Tuhan, tidak akan mau membangun gedung gereja Tuhan. Sudah tinggi begitu, bahan-bahannya juga luar biasa, saudara. Kayak di bawah banyak marmernya. Saudara ini kasih kita. Jadi kalau kita lihat hal ini, jangan kaget kalau kota-kota itu sekarang itu menjadi kota wisata. Karena melihat apa yang ditulis oleh Alkitab itu semuanya ada. Gitu. Kita kadang kaget khotbah Yesus di bukit. Wah, apalagi yang hadir ribuan. Kira-kira suaranya kedengaran atau enggak? Padahal zaman itu belum ada mikrofon. Belum ada kan? Halo? Tidak ada. Terus gimana bisa mereka dengar? Kami di sana itu dengan tanda tanya besar. Dan ketika sampai di sana kami ngomong, itu suaranya memang lantang keras karena pantulan dari bukit, saudara. Ketika saya sampai di Danau Galilea, itu saudara, wah apa ada gereja di pinggir Danau Genesaret? Ada, saudara. Itu semua sudah dibuat oleh Ratu Helena. Dibangun gereja-gereja yang mana itu duit banyak. Ya, dia bangun begitu bagus-bagus. Saudara itu yang dikasih di dalam Tuhan. Jadi yang pertama di sini dibangun sebuah gereja yaitu di gereja kuburan kudus. Menurut tradisi, ya. Tempat ini terletak di sebelah utara tetapi di dalam kota, sehingga beberapa penasihat menganggap ini sama sekali tidak cocok dengan data dari kitab suci yang mengatakan bahwa Golgota terletak di luar kota. Tetapi para pendukung tempat itu mengatakan bahwa posisi tembok kota berbeda antara zamannya Yesus dan yang sekarang. Lah alasannya kok bisa begitu? Karena di tahun 70, saudara, terjadi penyerangan Jenderal Titus Vespasianus menghancurkan seluruh kota Yerusalem, sehingga batas-batas tanah, batas-batas kota semuanya rusak. Saudara dikasih di sana. Itu pendapat dari banyak
Yang kedua, pada tahun 1885, seorang jenderal Inggris yang bernama Charles Gordon mengusulkan tempat lain yang dianggap lebih sesuai dengan penggambaran kitab suci tentang Golgota. Yang tadi kita lihat itu usulannya Jenderal Gordon, saudara. Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat di sini, ada yang berpendapat, yang setuju bahwa gereja Makam Kudus itu berada di luar kota. Ada yang tidak setuju, karena itu sekarang sudah di dalam kota. Jadi dari sini kita melihat para ahli tidak berani dengan tegas di sini. Alasan dari ketidakbisaan memastikan letak dari Golgota adalah karena pada penghancuran Yerusalem tahun 70 Masehi. Semua tanda-tanda dan batasan-batasan tanah dihancurkan. Juga penggalian untuk penyelidikan sekarang ini terhalang oleh adanya bangunan-bangunan modern yang berada di atas tanah yang akan digali. Maksudnya tempat itu akan diselidiki, tidak bisa. Kenapa? Sudah ada bangunan baru. Pada tahun 2010 saya lihat ini rumah penduduk, sebelahnya kuburan, bentuknya rumah, dalamnya kuburan. Mungkin ketika kita lihat kuburan, wah di sini juga ada, tapi antara rumah dan kuburan kan simetris, iya kan? Di sana enggak, saudara. Jadi ada yang mepet tembok, ada yang separuh kena tembok, gitu. Dibangun rumah. Saya saat itu hanya punya pemikiran, ini yang serakah, yang mati, apa yang hidup ya. Namun jelas kuburan kok didirikan rumah. Nah, saya dapat jawaban Pak Darwina, di sini harga tanah itu mahal. Itu saya temukan di Kairo, saudara. Kotanya Mesir itu, kota kuno. Nah, kenapa kok bisa begitu? Mereka berebut untuk masuk ke kota dekat dengan Sungai Nil. Sebab kebutuhan air dekat dengan sungai Nil itu bisa tercukupi. Namun kalau jauh dari sungai Nil, tidak ada sungai, tidak ada mata air. Saudara ini kasih di dalam Tuhan. Itulah alasan mereka. Nah, oleh sebab itulah saudara yang dikasih Tuhan. Memang dalam kasus ini banyak orang yang tidak dapat memastikan. Namun ingat, Natal pun tentang kelahiran Yesus, banyak juga hal-hal yang tidak diketahui. Kapan Natal itu sebenarnya tidak diketahui. Di Bethlehem yang sebelah mana juga tidak diketahui. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau saya lihat, sengaja nampaknya Tuhan mengabulkan hal ini supaya kita tidak mengkultuskan tempatnya ataupun harinya. Yang penting Yesus pernah lahir di Bethlehem. Amin. Yang penting Yesus pernah mati disalib di Bukit Karang atau di Golgota. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, yang penting itu Yesus sudah pernah menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh sebab itulah kita harus memahami bahwa peristiwa Golgota itu bukan sebuah isapan jempol, tapi itu juga bukan sebuah dongeng. Itu adalah sebuah peristiwa
yang sungguh-sungguh terjadi. Golgota harus berada di luar kota. Itu ketetapan firman Tuhan, ketetapan dari hukum Tuhan. Dan yang kedua, hukum Romawi atau hukum Taurat mengharuskan untuk menghukum mati itu juga di luar kota. Makanya tidak mungkin di dalam kota Yerusalem. Oleh sebab itulah, saudara dikasih kita, semua itu untuk memberi gambaran kepada kita bahwa upah dosa itu sungguh mengerikan. Masalah dosa bukan masalah yang sepele. Itu adalah masalah yang sangat serius. Oleh sebab itu, Yesus serius juga untuk menyelamatkan kehidupan kita. Mungkin kita yang tidak mengerti, yang tidak memahami, saudara yang dikasih dengan Tuhan, kita anggap dosa itu adalah hal yang sepele. Tapi karena ada dosa, Allah di sana rapat dan memutuskan harus ada penebus. Dicari seluruh dunia, tidak ada yang layak untuk menjadi penebus. Kenapa? Karena yang harus dihadapi bukan hanya dosa dan upahnya, tapi angket-angketnya dosa, yaitu iblis. Siapa yang bisa melawan iblis? Mereka tidak bisa, saudara. Mereka diciptakan seimbang. Nah, oleh sebab itu Allah sendirilah yang harus menjadi juru selamat. Oleh sebab itulah dalam banyak ayat perjanjian lama, Yesus itu Tuhan adalah keselamatan kita, bukan malaikat, bukan utusan. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kemudian kita tahu karena Tuhan yang menjadi juru selamat, Dia harus mati. Dia pun mati dengan sungguh-sungguh. Bukan mati yang permainan, bukan mati yang rekayasa. Oleh sebab itu, keselamatan yang Yesus kerjakan, Ibrani mengatakan keselamatan yang besar. Kenapa disebut besar? Karena Allah begitu besar, mau yang tidak bisa mati, mau mati untuk kehidupan kita. Dan keselamatan itu dicari oleh nabi-nabi. Keselamatan itu dicari oleh para pembesar-pembesar. Oleh sebab itulah keselamatan yang Yesus kerjakan itu adalah keselamatan yang besar. Datanglah ke Tuhan, maka saudara akan selamat. Kalau tidak, saudara tidak akan selamat. Keselamatan yang besar ini janganlah disia-siakan. Tuhan memberkati. Mari kita akan bersama-sama masuk ke dalam doa dan kita akan menyanyikan satu lagu karya terbesar